Saya tuh udah jadi manajer dan saya pengen jadi GM, kok nggak diangkat-angkat ya? Nah, kalau kita pengen diangkat, maka kita perlu menunjukkan dua hal. Satu adalah kontribusi di masa lalu ya, bahwa kita memang menunjukkan kinerja yang di atas rata-rata, gitu ya. Karena kalau kinerjanya pas aja, ya tentu saja pesaingnya banyak. Jadi secara kinerja mesti di atas rata-rata. Yang kedua adalah kita mesti menunjukkan kemampuan di level setelahnya. Dalam hal ini kalau teman-teman adalah para manajer yang pengen banget jadi leader of leader ya, di bahasan video saya sebelumnya, itu apa aja yang mesti dikuasain. Nah, ini satu tips pertama adalah latihan untuk punya perspektif lebih panjang. Kenapa begitu? Karena para manajer anak buah kita nanti itu kan minimal dia harus punya view at least setahun ya, kalau bisa setahun lebih lah. Artinya dikasih target dari organisasi, dari atasan, kemudian dia eksekusi dengan cara dia bikin tuh planning yang view-nya tuh setahun. Jadi ada 4 quarter, ada 2 semester, ada bulan per bulan gitu ya. Sehingga dia bisa bagi-bagi kerjaan ke anak buahnya dan bisa dieksekusi kemudian nanti secara kumulatif menyumbang kepada pencapaian tahun itu. Nah, tapi kalau GM maka tentu saja perspektifnya masih lebih panjang karena dia masih menyediakan tadi tuh ya arah atau direction bagi para manajer di bawahnya. Nah, biasanya kalau mengacu pada leadership pipeline ya, buku leadership pipeline itu minimal seorang leader of leader itu mesti punya perspektif 2 sampai 3 tahun ke depan. Wah, gimana caranya? Nerawang dong. Iya, emang begitu. Tapi itu bisa dilatih. Caranya adalah kita memang belajar melihat tren gitu ya, belajar melakukan analisis. Inilah makanya kita perlu belajar untuk tidak hanya bekerja dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai setahun, tapi bekerja dalam perspektif yang lebih panjang. Maka suka nggak suka kita mesti cari ilmu baru tuh. Ilmu tentang tren industri kita ke depan, ilmu tentang perkembangan teknologi, perkembangan manusia ya, yang menjadi tulang punggung dari bisnis kita, perkembangan pelanggan ya kan, perkembangan politik yang mempengaruhi perkembangan ekonomi selama 2-3 tahun ke depan. Disitulah kita kemudian baru bisa menerawang dengan intuisi yang relatif akurat. Karena kalau cuma asal nerawang ya ngaco juga ya, bagi bos kita nanti di atas juga kita nggak akan masuk akal. Tapi memang perspektif kita mesti lebih panjang, maka mulailah untuk menambah wawasan, mulailah untuk mencermati tanda-tanda. Industriku ini kira-kira akan berkembang kemana? Pelangganku akan berkembang kemana? Karyawanku mesti berkembang kemana? Ada kendala apa saja? Ada situasi politik seperti apa yang akan berpengaruh ke bisnis saya? Apa saja yang perlu diantisipasi? Nah, latihan pertama itu dulu. Latihan punya perspektif yang lebih panjang. Latihan untuk memperkirakan masa depan secara lebih masuk akal.